Salam jumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah berkenan untuk mengumpulkan kita semua di tempat rumah ini, di tempat Ibu Suparmin. Terima kasih kepada keluarga Ibu Suparmin yang sudah menyiapkan tempat dan segala sesuatunya, sehingga acara pemahaman Alkitab virtual ini dapat berjalan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Majelis, Bapak Pendeta, dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Yang pertama kita akan masuki sambutan dari keluarga. Kepada Bu Harini kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili keluarga Ibu Mulyani Suparmin. Pertama-tama mengaturkan selamat pagi, Shalom. Terima kasih sekali kepada Bapak Pendeta Immanuel Geopaski dan Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana telah berkenan hadir meskipun cuaca hujan, hadir bersama-sama di sini untuk mengadakan PA. Selanjutnya, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kami menyiapkan tempat dan segala sesuatunya, keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, selamat ber-PA. Tuhan memberkati. Dan mari kita buka acara kita pada saat ini dengan doa kepada Bapak Supandi. Oh ya, kita pujikan dulu. Oh, mohon maaf, kita pujikan dulu yuk, kita nyanyi. Monggo Pak Pendeta yang mimpin. Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara yang hadir di rumah Bu Suparmin maupun di keluarga masing-masing, kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Mari kita pujikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang pagi ini mengucap syukur terima kasih atas berkat kasih sayang Tuhan yang telah memberkati dan menyertai kami pada pagi hari ini boleh berkumpul di rumah keluarga Ibu Suparmin untuk bersama-sama kami mengadakan PA, pemahaman Alkitab virtual dalam keluarga yang ke-6. Kami mohon Tuhan menyertai kami, memampukan kami untuk kami dapat membahas, menguraikan, berpendapat tentang firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan iman dan penghiburan, terlebih kami boleh memperoleh hikmat dari Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus ada dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Alkitab. Bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilakan untuk membuka Alkitabnya. Kita buka pada kitab 2 Raja-Raja, bab yang ke-22,
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18, zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitra itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan. Ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah, itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberikan perintah kepada Imam Hizkia, kepada Abikam bin Safan, kepada Akor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hizkia, Alham, Akhor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa dan Harhar. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah
firman Tuhan Allah Israel, katakanlah pada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. 17. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada ilah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenal perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki diskusi dengan bahan yang sudah kita baca tadi, termasuk beberapa latar belakang dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah Raja Yosia tadi disampaikan bahwa dia diangkat menjadi raja pada usia 8 tahun. Bayangkan kalau usia 8 tahun menjadi raja, tentu ini ada orang-orang di sekitarnya yang membimbing, yang pasti ini sangat mempengaruhi pola pikir dan sikap sebagai raja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi banyak disampaikan bahwa dia ada di tengah-tengah sekian raja, baik yang itu benar di mata Tuhan ataupun yang jahat. Kita tahu bahwa kerajaan Yehuda sebelah selatan dan kerajaan utara yang terpecah itu, di kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu ada 20 raja. Dia satu di antara raja yang ke-8, satu orang raja di antara 20 raja, dan dia adalah raja ke-8. Dia adalah satu raja dari 4 raja yang disebut dalam Alkitab yang benar di mata Tuhan. Satu raja di antara 4 raja yang benar. Dia ada 4 raja yang benar di mata Tuhan dari 20 raja di kerajaan selatan itu. Itu yang menjadi catatan kita. Kemudian Raja Yosia ini tadi dikatakan benar di mata Tuhan. Tentu orang-orang di sekitarnya yang pasti membimbingnya dengan baik. Dalam secara keseluruhan tadi kita dapat bisa menangkap ada panitera. Panitera itu sekretaris atau apa ya sekretaris raja. Kemudian ada Imam Hilda, imam besar. Kita tahu bahwa imam besar itu adalah
pengatur, penguasa. Kalau penguasa bukan apa ya, yang mengatur segala sesuatunya di bait Allah. Dia bisa masuk ke ruang suci pada 1 tahun sekali. Jadi itu kalau kita lihat strukturnya itu tadi begitu bersinergi antara pejabat di bait suci dengan pejabat pemerintahan. Ini yang ada bendahara bait suci, ada panitera itu di lingkungan kerajaan dan sebagainya. Dan empat-empatnya itu bersinergi dengan baik. Itu kemudian dalam aplikasi tadi disebutkan bahwa keterangan-keterangan ini bahwa niat raja untuk memperbaiki bait suci itu berjalan dengan baik. Tukang-tukangnya dibayar dengan baik dan sebagainya dan berjalan. Bahkan sesuatu yang didapat di luar dugaan itu. Ditemukannya kitab Taurat. Dan ini sebetulnya mengajarkan bahwa yang utama itu bukan pembangunan fisiknya, tetapi adalah pembangunan mentalnya. Dan kemudian dibaca, hasilnya luar biasa, bahwa Raja Yosia menemukan leluhurnya yang tidak taat kepada Tuhan itu ternyata karena kejahatannya. Oleh karena itu Yosia ini menarik ini karena apa? Dia mengutus panitera dan beberapa orang untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam dirinya. Menyadarkan kepada kita bahwa raja ternyata ada untuk mengetahui kehendak Tuhan itu melalui Wilda tadi istri itu nabi ya. Jadi sangat menghormati nabi yang padu itu perempuan itu nabiah mananya itu untuk menanyakan kepadanya. Jadi fungsi beberapa di kerajaan itu berjalan dengan baik. Tidak raja kemudian mencari tahu sendiri dan itu semua berjalan dengan baik. Oleh karena itulah betapa kemudian melalui Raja Yosia yang kemudian mengoyakkan pakaiannya tanda perkabungan penyesalan ini, itu semuanya menjadi perkenan Tuhan dan kerajaan ini lepas dari malapetaka. Nah kira-kira ringkasnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita masuk diskusi dengan panduan ada 2 pertanyaan. Dapatkah generasi muda berhikmat dan bagaimana caranya mendapat hikmat? Kemudian ada panduan yang kedua, bagaimana kita mesti berhikmat di era digital seperti ini. Oleh karena itu dipersilahkan kepada bapak-bapak untuk memasuki diskusi ini supaya kita semuanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dipersilahkan yang pertama kepada Bapak Supandi. Pertanyaan yang pertama, dapatkah generasi muda berhikmat? Dan bagaimanakah caranya mendapatkan hikmat Tuhan? Saya perlu menambahkan dari Pak Wid. Jadi Israel Utara dan Selatan itu berjumlah 39 raja. Yang benar itu hanya 8. Asa, Yosafat, Yoas, Amasya, Yosia, Yotam, Hizkia, dan Yosia. Pada umumnya Israel Utara itu menyembah berhala semua. Benar di mata. Yang benar di mata Tuhan hanya 8. Nah, dari sini dalam kondisi yang saat ini juga, maka seseorang muda memperoleh hikmat itu tidak langsung. Umur 8 tahun itu berhikmat tidak. Kalau dalam bacaan ini peran seorang ibu, ibunya Yosia yaitu Yedida. Kenapa disebutkan? Tentu ada peran. Namun dengan keadaannya seperti itu saya ingat bagaimana Timotius pada waktu itu yang juga dipelihara, diasuh dengan baik untuk takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Timotius dididik oleh ibunya yaitu Eunike dan Lois adalah neneknya. Peran itulah yang membuat anak muda bisa
berhikmat dan dipakai oleh Tuhan. Padahal Timotius sendiri adalah darah campuran. Ibunya Yahudi, bapaknya Yunani. Nah ini, maka dari sini dikatakan di dalam Timotius 3:15, dari kecil engkau mengenal kitab suci yang memberi hikmat. Engkau mengenal kitab suci yang memberi hikmat. Jadi sini adalah peran dari nenek dan ibu untuk mendidik anak akan takut dan ada hikmat. Semata-mata memang dipelihara dari kecil dan diperkenalkan tentang kitab suci itu sendiri. Sehingga dari sini kita masuk dalam kondisi saat ini, bagaimana kepada anak-anak muda, pada generasi kita, kalau saya pada cucu-cucu kita, untuk bisa anak-anak itu berhikmat, takut akan Tuhan, mau tidak mau, peran dari ibu dan bapak dan orang tua itu benar-benar merupakan sesuatu perjuangan. Untuk mendidik anak itu perjuangan, tidak semudah hanya kata-kata, tapi benar-benar dengan sebuah keteladanan. Jadi tidak mungkin orang tua dan neneknya hanya mengutarakan, hanya menyampaikan, kalau dia sendiri tidak pernah membaca kitab suci, tidak mungkin. Jadi ada kesatuan antara nenek, ibu, dan anak, ada sesuatu yang memang dapat mendukung anak kecil itu berhikmat. Sehingga kalau dalam satu pertanyaan, dapatkah generasi muda berhikmat dan bagaimanakah caranya? Saya katakan bisa, tetapi ada kebersamaan dalam keluarga itu. Kebersamaan ibu, nenek, dalam keluarga itu sama. Jadi di sini saya katakan bisa. Dan bagaimanakah caranya? Caranya yaitu tadi, kalau kita punya anak, sewaktu kita masih kecil, mau tidak mau, kita kalau mau minum, mau makan, berdoa. Didengar oleh anak, diperhatikan oleh anak. Bagaimana bapak dan ibu waktu benar, pasti akan ditirukan. Pasti akan ditirukan dan dicontoh. Nah di situ kalau anak-anak tadi sudah bisa membaca, dia juga akan mengikuti jalur daripada orang tua untuk membaca firman Tuhan. Nah proses untuk masuk dalam hikmat memang itulah yang harus dilalui, yang harus dijalani. Kalau kita sebagai orang tua atau ibu menjadi satu keteladanan, itu merupakan sesuatu kualitas yang baik. Dalam keluarga saya, kalau saya memimpin ternyata, kalau saya memimpin dalam akhir haleluya, ternyata dari anak saya 1 sampai 5 di akhir haleluya. Itu kan merupakan sesuatu yang bisa ditanamkan waktu kecil. Haleluya, amin. Nah ini kan sesuatu yang dapat kami sampaikan. Bagaimanakah caranya? Ya caranya memang ada sebuah persekutuan, di situ ada firman Tuhan, namun di situ ada tingkat keteladanan dalam perbuatan kita sebagai orang tua, agar anak-anak itu bisa memperoleh hikmat. Jadi takut akan Tuhan dimulai dari sebuah pendidikan orang tua juga tertanam. Hikmat itu juga takut akan Tuhan. Itu berarti hikmat yang dari Allah. Baik Bapak Subandi, demikian Bapak Ibu pendapat Bapak Subandi. Pengaruh lingkungan terdekat yang sangat mempengaruhi untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Dipersilahkan selanjutnya Bapak Yiptalibu. Terima kasih Pak Wid. Jadi pola asuh itu menjadi penting. Saya istilahkan pola asuh internal dalam keluarga, kemudian anak berkembang, lalu ada pola asuh yang eksternal. Eksternal itu dia dapat di mana? Di sekolah, kemudian di gereja. Nah, itu yang menjadi penting. Ya. Nah, kalau di gereja anak makin bertambah, berkembang, itu lalu ada wadah. Wadahnya apa? Ada remaja, ada pemuda, lalu ada apalagi yang dewasa muda. Itu menjadi penting. Jadi ini saling sinergis. Itu yang saya kira harus ditanamkan ke
anak-anak kita ke depan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi yang luar biasa. Mereka ada dalam satu perubahan sosial yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak sadar ternyata kita berada dalam perubahan itu sendiri. Kita kan tidak tahu seperti ini. Ya kan? Nah, luar biasa itu. Jadi sebenarnya itu tadi pola asuh internal dan pola asuh eksternal. Nah, sekarang ini kan orang tua kerja, yang laki-laki juga kerja, ibu juga kerja. Nah, ada satu istilah yang saya ingat sekali, itu namanya keluarga selaput kosong. Di dalam pola asuh itu, jangan sampai terjadi selaput kosong, keluarga selaput kosong. Maksudnya apa? Selaput kosong itu ayahnya pergi, ibunya pergi, pulang anaknya sudah tidur. Jadi anak tidak dapat sama sekali berkomunikasi, tatap muka dengan orang tuanya. Makanya ada istilah sekarang ini, waktu yang berkualitas. Untuk itu, makanya kita lihat, begitu ada quality time-nya. Begitu kita lihat ada hari libur sedikit saja, orang akan memanfaatkan itu luar biasa. Mereka bertemu dengan keluarga, dengan anak-anak mereka bercengkerama. Itu Ancol itu penuh itu di Jakarta itu. Tapi di Jakarta saya tidak bisa mengatakan itu melulu mereka kerja, tapi karena sumpek dengan tetangga, saking padatnya penduduk itu. Tapi yang penting saya mau katakan bahwa jangan sampai terjadi keluarga selaput kosong itu tadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Panjang lebar tadi yang sudah disampaikan Bapak Supandi dan Bapak Yeftalebo. Saya lalu ingat cerita atau kisah dalam Alkitab, yaitu tentang Raja Salomo, mengenai hikmat dan kebijaksanaan ini. Dia juga masih muda waktu ditabiskan menjadi raja. Dan dia yang dipilih Tuhan untuk membangun bait Allah. Di dalam doanya, dia tidak minta kekayaan, tidak minta kekuasaan yang lebih luas, tidak meminta harta benda, tapi yang diminta adalah hikmat, agar bisa dengan bijaksana memimpin bangsa yang besar itu dan memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa, yang belum pernah dimiliki oleh raja-raja sebelumnya dan juga raja-raja setelah Raja Salomo. Berikutnya kita masuk pada panduan pertanyaan kedua kepada Bapak Soekardi, dipersilakan. Bagaimanakah kita mesti berhikmat di era digital seperti saat ini? Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir di PA ini, tadi sudah dijelaskan bahwa hikmat itu adalah suatu sikap, karakter, serta sifat kebijaksanaan bagi seseorang di dalam melaksanakan kehidupan. Nah, yang kita bahas di dalam kesempatan ini adalah membuktikan bahwa orang muda pun diberi suatu kesempatan dan sifat hikmat serta karakter-karakter di dalam menjalankan kehidupan. Bahkan contoh kitab ini Tuhan memberikan kepada Yosia, mengangkat raja yang masih sangat muda, walaupun juga dibimbing oleh para tua-tua yang punya jabatan-jabatan dalam suatu kerajaan. Nah, kita sekarang hidup, kalau seperti dulu, zaman sebelum Yosia itu, banyak tindakan yang
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab sudah kita pahami, kita baca. Tetapi itu bukan tujuan, itu bukan hanya khusus pada anak muda, tapi juga kepada kita-kita yang masih bisa menjalankan kehidupan walaupun usia sudah lebih tua. Nah, dengan demikian ini adalah nasihat untuk kita semua, terlebih kepada kelompok-kelompok adik-adik, saudara-saudara yang masih muda. Nah, di sini dipertanyakan bagaimana kita harus berhikmat di era digital. Di sini mengandung arti bahwa pergeseran tatanan hidup yang masa dulu atau jadul itu dengan sekarang sudah banyak satu perubahan. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, banyak satu teknologi yang kadang-kadang juga manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan. Contohnya, banyak isu-isu yang bisa mempengaruhi pikiran dan hati bagi para kelompok muda. Sehingga dalam perjalanan hidupnya bisa juga mereka, para pemuda ini, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, himbauan daripada nats yang kita baca tadi, khususnya bagi adik-adik, saudara-saudara yang masih berpotensi untuk memanfaatkan hidupnya ini lebih produktif, lebih bermanfaat dalam menjalani hidup ini, setidak-tidaknya kita harus memiliki karakter yang bijaksana seperti yang sudah dibahas di depan tadi. Sifat-sifat yang memiliki perjalanan untuk menempuh perjalanan hidup agar mereka tindakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Minimal saya ingin memberikan satu tambahan. Seandainya kelompok muda itu mau memiliki sifat yang bijaksana dalam menghadapi era milenial ini, setidak-tidaknya dia harus tanggap terhadap situasi yang dihadapi pada kehidupan di dewasa ini. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh hal-hal yang kurang produktif, bahkan hal-hal yang bisa memprovokasi terhadap tindakan-tindakan yang tidak baik. Berikutnya, kita jangan terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar. Jangan mudah menangkap informasi-informasi secara mentah. Harus disaring dulu, dilihat kebenarannya bagaimana. Jangan kita ikut-ikutan terhadap hal-hal yang bahkan kita melanggar dari aturan-aturan. Nah, kemudian mampu memanfaatkan waktu agar waktu yang kita miliki ini produktif. Jangan disia-siakan. Jangan untuk hura-hura. Jangan untuk bersenang-senang yang kadang-kadang lupa terhadap tatanan-tatanan hidup yang baik. Bahkan kadang-kadang dengan tindakan yang hura-hura itu lupa terhadap tata tertib. Nah, kira-kira hal itulah yang bisa kami pesankan kepada saudara-saudara, adik-adik, para pemuda-pemudi untuk menghadapi era globalisasi ini atau era digital di masa sekarang ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan berikutnya kepada saudara-saudara yang lain. Baik, terima kasih Bapak Sukardi. Selanjutnya kita masih dipandu pada pertanyaan yang kedua, oleh karena itu kepada Bapak Pendeta Immanuel Gevaski dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Wid, Bapak Ibu Saudara. Khusus untuk pertanyaan ini saya ingin fokus pada yang dimaksud era digital itu apa.
Jadi era digital itu kan menyebabkan segala sesuatu diotomatisasi gitu ya. Segala sesuatu yang seharusnya itu ada di dunia nyata ini akhirnya tercipta dunia maya yang virtual. Nah, secara konkret seperti kita ber-PA ini, kita kan PA ketemu langsung seperti ini, on-site, nyata. Tetapi direkam di kamera kemudian ditayangkan di YouTube itu menjadi dunia maya, dunia virtual. Tidak ada sebetulnya, yang ada kan yang sekarang ini. Nah, apa yang menjadi dampak dari hal itu? Dunia maya bahkan sekarang itu hampir boleh dikatakan hampir setara dengan dunia nyata. Wong kita ibadah juga pakai virtual sekarang itu, PA juga virtual. Bahkan Bapak Ibu kalau punya anak, cucu yang jauh di luar kota, ketemunya juga secara virtual lewat video call, telepon, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang digital ini ada banyak hal positif, tetapi juga kita perlu waspadai ada hal yang negatif juga. Karena sifat dunia maya itu kan orang menjadi setara. Tidak ada perbedaan-perbedaan di sana, dalam artian kalau ketemu secara langsung kita kepada yang sepuh menghormati, harus sopan dan lain sebagainya. Tetapi di dunia maya semuanya seolah-olah sama, tidak ada perbedaan itu. Bahkan juga menjadi anonim sifatnya. Orang bisa menyamar jadi siapapun di dunia maya, dunia virtual itu. Ada kasus-kasus gereja yang menayangkan ibadahnya di YouTube, ternyata mendapatkan komen yang entah dari mana itu keras-keras sekali. Entah itu yang mengejek dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai dampak dari era digital ini. Dan di sisi yang lain yang paling berdampak itu adalah informasi yang sifatnya hoax. Karena itu bisa orang dari usia manapun termakan, tidak sengaja atau tidak dia sadari menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Nah, oleh karena itu di tengah situasi yang demikian, ketika kita belajar dari bacaan tadi sudah Bapak dan Ibu sampaikan hal-hal baik tadi, bahwa hikmat itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan ternyata memperoleh hikmat itu tidak sekonyong-konyong. Tetapi tadi Pak Wid ngendika, oh itu dari proses internalisasi dalam keluarga. Pak Ibu juga sama, keluarga, sekolah, gereja, lingkungan. Dan tentu sumber hikmat yang utama adalah dari Tuhan. Nah, yang ingin saya katakan, berhikmat di era digital berarti kita perlu kepekaan dan kehati-hatian. Bahwa tidak setiap informasi yang kita terima itu adalah kebenaran. Perlu disaring dan disaring. Apalagi sekarang ada yang namanya Undang-Undang ITE. Itu ada supaya orang tidak sembarangan di dunia maya itu menghina, mengejek, atau menipu bahkan. Dan itu juga harus kita sadari. Jadi berhikmat di era digital, mari kita peka, kita berhati-hati, menyaring sebelum disaring, dan juga kita harus peka. Pekanya itu juga tentu sumber hikmat kalau menurut kita perjanjian lama, baik di raja-raja maupun dari Amsal, itu datangnya dari Tuhan sendiri melalui proses tadi, internalisasi, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, di tengah situasi ini, tetap kita mendekat pada sumber hikmat yang adalah Tuhan Allah. Nah, dari saya itu saja, Pak Matur. Baik, terima kasih Bapak Noel. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, materi ini dapat dikembangkan nanti kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu saudara di PA wilayah masing-masing. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan beberapa kesimpulan kalau bisa dikatakan demikian. Yang pertama, ini saya tekankan bukan hanya untuk orang muda tetapi bagi semuanya lah ya, bagi semuanya kelompok usia tadi yang disebut oleh Pak Yiptalibo, bahwa mencari hikmat itu adalah yang utama, dan itu diyakini berasal dari Tuhan. Nah, oleh karena itu harus dibimbing dan harus tahu bagaimana mencari hikmat kepada Tuhan. Itu yang berpengaruh adalah lingkungan terdekat
yang bisa membawa kepada Tuhan tadi, dengan pendidikan dan lain sebagainya, dengan contoh ya, keteladanan yang disampaikan oleh Pak Panji tadi. Kemudian tantangan sekarang ini adalah bukan hanya anak muda, tetapi semua kategori usia itu adalah era digital, tantangan yang sekarang ini ada. Oleh karena itu, yang keempat, kita semuanya harus memahami tentang perubahan ini, di mana perubahan yang dulu adalah dunia nyata, sekarang sudah berubah menjadi dunia maya. Dan ini harus dipahami oleh kita semuanya. Nah, 4 hal inilah yang mungkin bisa disarikan untuk nanti dikembangkan di PA-PA selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di catatan bahan kita ada tulisan yang sudah disajikan untuk komitmen, yaitu sebagai umat Tuhan kepujaannya, kita menyadari bahwa hikmat datangnya dari Tuhan sebagai pemberian semata. Oleh karena itu, kita sudah selayaknya mengisi hari-hari kita dengan mencari hikmat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan yang bisa saya sampaikan dalam memandu PA pada saat ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada Saudara Aan. Terima kasih. Nanti bagi setiap wilayah silahkan mengembangkan sejauh mungkin, dan pasti kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Pada acara berikutnya kita akan memasuki doa syafaat kepada Bapak Ibu yang sudah ditunjuk untuk memandu doa syafaat ini. Kami persilahkan. Mari kita tutup dengan doa syafaat. Semoga Bapak Ibu kita ndedonga sawangun ngarsanipun Gusti. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang pinarak wonten ing damparing kraton ing swarga, mulya saha langgeng inggih paduka ingkang Mahasih, Maha Welas lan Maha Mirah. Pinuji asma paduka langgeng ing salaminipun. Gusti kawula sowan wonten ngarsa paduka ngaturaken kenging panuwun syukur dene Gusti sampun jenengi lan ngrimati anggen kawula sami ngraosaken sabda pangandika paduka ingkang suci. Sedaya menika ndadosaken dasar anggen kawula nderek memuji lan ngluhuran asma paduka. Paduka paring kesagedan ugi kawicaksanan anggen kawula nampi menapa ing dados karsa lan dawuh paduka. Gusti nggih papan menika ugi papan sanes-sanesipun sageta nyataken antawisipun kawula lan setunggalipun. Gusti nggih tasih kathah atur pasambat panuwun saha panyuwun kawula ingkang boten saged kawula atur setunggalipun, nanging kawula pitados bilih paduka sampun mirsani ingkang dados isan-isaning manah kawula setunggalipun. Paduka berkahi sedaya namung tansah kersa paduka ingkang kelampahan sampun ngantos pikajeng kawula. Sedaya menika kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Tuhan, Maha Kasih, kami merasakan betapa penderitaan dan rasa ngeri di dalam kami menghadapi wabah pandemik corona. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya percaya dengan pertolongan-Mu lah segala sesuatunya pandemi corona ini akan segera berlalu. Dan kami menyerahkan diri Tuhan dengan tindakan protokoler kesehatan yang telah kami lakukan ini sebagai sarana untuk terhindar daripada wabah corona. Oleh karena itu Tuhan selalu berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hidup yang normal sebagaimana Tuhan kehendaki. Allah Bapa, makasih di masa pandemi corona ini kami juga mendoakan pihak pemerintah, baik itu Satgas yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Kiranya Tuhan berkati kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang telah berupaya untuk
menangani daripada wabah COVID-19 ini, di mana Tuhan kami hanya berseru dan minta pertolongan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh tim medis, oleh pemerintah ini sehingga dapat memperoleh hasil yang baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami berdoa supaya bangsa dan negara Indonesia khususnya dan warga GKJ Karangbendo khususnya juga Tuhan berikan kekuatan perlindungan daripada Tuhan, dan kami sangat rindu akan pertemuan persekutuan di rumah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa akan menuntun kami, menghindarkan kami dari segala pencobaan, karena kami percaya Tuhan, percobaan ini tidak akan melebihi daripada kemampuan manusia. Oleh karena itu Tuhan, tolong Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan di dalam pimpinan penyertaan perlindungan-Mu setiap keluarga yang Engkau kasihi, warga jemaat GKJ Karangbendo. Biarlah ya Tuhan, keluarga-keluarga ini sungguh merasakan cinta kasih, damai sejahtera melalui berkat rezeki, kekuatan, dan kesehatan. Saudara kami yang bekerja, berusaha, wirausaha, Tuhan berikan kelancaran berkah rezekinya. Bagi anak-anak dalam proses belajar mereka, Tuhan berikan semangat dan kepandaian. Bagi para anak-anak muda, generasi muda, Tuhan juga tambahkan hikmat dalam hidupnya. Dan terlebih khusus juga bagi para orang tua, para sesepuh, Tuhan terus jaga, Tuhan terus lindungi. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur karena pelaksanaan PA virtual yang diadakan di kediaman Ibu Mulyani Suparmin sudah berjalan dengan baik atas berkat pertolongan Tuhan melalui keluarga yang sudah menyediakan segala sesuatunya di rumah ini. Oleh karena itu kami terus memohonkan kiranya cinta kasih, berkat, kekuatan, kesehatan, rezeki senantiasa Tuhan tambahkan bagi kehidupan Ibu Mulyani Suparmin bersama dengan para putra, cucu, dan keluarga besar dimanapun berada, sehingga cinta kasih-Mu terus dirasakan oleh keluarga ini. Jika sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami ini, undur ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan melindungi, menjaga kami, melanjutkan tugas aktivitas maupun juga bagi kami yang akan pulang, tiba di tujuan dengan selamat. Kami menyadari ya Bapa banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon pengampunan-Mu. Semuanya ini kami haturkan dengan penuh rasa syukur dan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri PA pada saat ini dengan nyanyian penutup yang akan diambil dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Monggo. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus,